سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى بصحابة سيدنا رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم جمعنا هذا وجمعا معلوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم قوي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على المحيدين. رب اكتب لنا منك بخير يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma ta'aqaba al-layl wan-nahar. Allahu akbar masalahat daimuna ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Fasafa anhu wa taba wa ghafar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbi mil'al mizan. Subhanal musabbih fi kulli makan. Subhana man adkhala ibadahu al-mu'minina ila al-jinan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanallah la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyin arsalahu Allah lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazzimain ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza man qa'il qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suatu nikmat yang tak terkira, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Di saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita semua saat ini bisa menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri ini dengan gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu kegembiraan yang memang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran, bahwa ini adalah merupakan karunia besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan karunia besar ini, katakanlah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa kadzalika fa bidzalika falyafrahu. Maka bergembiralah kita dengan mendapatkan karunia serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kita tidak bahagia, betapa kita tidak senang gembira di saat kita telah melakukan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan, dan di sana ada kewajiban kita berupa puasa Ramadan, dan di sana ada dua kegembiraan yang Allah tetapkan, yakni lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama kegembiraan ketika ia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kelak kita akan bahagia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak ada dua dimensi, ada dua aspek yang mesti kita ambil pelajaran, yang mesti kita ambil hikmah di Idul Fitri ini. Yang pertama adalah aspek atau dimensi ritual, dimensi memaksimalkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Yang kedua adalah dimensi atau aspek sosial, di mana kita mesti berhubungan baik terhadap sesama kita. Hablum minannas. Masya Allah, rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dari mulai puasa Ramadan, kemudian malamnya kita isi dengan qiyamul lail, dengan sholat sunnah tarawih, dan di saat berpuasa kita menjaga kualitas puasa kita serta kualitas ibadah-ibadah kita, sehingga ritual kita betul-betul semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini di penghujung Ramadan, Masya Allah, dimensi sosial yang luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat mal, dan kita diperintahkan oleh Allah supaya saling memaafkan, supaya hubungan kita antara sesama manusia menjadi hubungan yang harmonis, menjadi hubungan yang baik, dan tidak termasuk dalam satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat 113, Duribat alaihimul dhillatu ay innama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di sana dinyatakan celakalah orang yang tidak menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Duribat alaihimul dhillatu ay innama tuqifu, akan tiba suatu kehinaan bagi kalian semua, bagi mereka-mereka manusia, illa bihablin minallah, kecuali bagi mereka yang ada dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memaksimalkan kewajiban dengan melalui ritual-ritual yang Allah telah tetapkan. Wa hablin minan nas, dan hubungan baik secara sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, tentunya Ramadan tahun ini tidak akan pernah kembali lagi. Sudah kita lewati bersama. Tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah bahwa Ramadan yang akan datang kita diberikan panjang umur oleh Allah dan senantiasa bisa menikmati ibadah di Ramadan yang akan datang. Hadirin sekalian, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau kita melihat air selalu tergenang tidak mengalir? Bagaimana apa yang terjadi jika darah dalam tubuh kita itu membeku tidak mengalir? Dan apa yang terjadi, napas yang ada dalam jiwa kita itu terhenti tidak mengalir? Jawabannya kita sudah tahu, bahwa ketika air tergenang terus-menerus tidak mengalir, akan terjadi kekeruhan, akan terjadi bau, kemudian darah dalam tubuh kita tidak mengalir, pastinya terjadi pengentalan, lama-kelamaan menjadi penyakit dan terhenti. Apalagi kalau napas kita tidak terus terhembus, maka kematianlah yang menjadi akibatnya.
Hadirin sekalian, ini menjadi hikmah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa amal kita pun mesti terus mengalir. Bahkan amalan yang mengalir inilah yang akan menjadikan bekal utama kehidupan kita, bahkan bukan hanya semasa hidup, semasa kita telah dipanggil oleh Allah ini, amal mengalir ini pun akan terus dirasakan manfaatnya. Apakah itu amal yang mengalir? Adalah amalan yang tak terhenti yang kita lakukan sepanjang hidup kita, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 29 atau 30 hari atau 31 hari dalam sebulan. Terus amalan ini kita lakukan sepanjang hayat dikandung badan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Tidak ada sedetik pun sesungguhnya dalam kehidupan kita yang bukan merupakan penghambaan kita kepada Allah. Karena kita semua adalah makhluk Allah yang tidak pernah terlepas walaupun hanya 1 detik dari rahmatnya. Maka layak bagi kita, wajib bagi kita untuk senantiasa terus memaksimalkan, mengoptimalkan, tak terhenti, tak henti-hentinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah begitu memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita sadari, Pak, kalau kita sadari, Bu, keberadaan kita di hadapan rahmat Allah seperti halnya keberadaan air bagi ikan yang berenang. Ikan berenang di kolam kecil pun, ikan berenang di kolam yang besar, ikan yang berenang di lautan, di samudra sekalipun, semasa ia berenang tidak bisa lepas dari yang namanya air. Kita pun sama, kita sedang berenang dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam samudra kasih sayang Allah. Masya Allah, kalau seandainya kita menyadari betapa kasih sayang Allah ini luar biasa kita rasakan. Saudara hadirin sekalian, saat ini kita mesti bersyukur. Kita dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijaj di dalam Al-Quran, yang telah diputuskan di dalam Al-Quran bahwa kita adalah umat terbaik, kuntum khairu ummah, bahwa kita adalah umat terbaik. Ketika Allah berbicara kita adalah umat yang terbaik, pastinya ada perbandingan dengan umat-umat terdahulu. Walaupun umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, Nabi Adam dan umatnya sampai 1000 tahun, terus semakin kesini semakin berkurang, sampai usia Nabi kita dan kita sebagai umatnya hanyalah kisaran 60-an tahun saja. Karena dalam kaidah mengatakan usia umat itu adalah sebagaimana usia Nabi. Kenapa saya katakan demikian? Berbahagialah kita Pak sebagai umat Rasulullah. Dulu ada umat usianya di atas 500 tahun. Semasa dia balik, dia memaksimalkan ibadah terus-terusan yang tak henti-hentinya. Dalam kitab itu disebutkan 500 tahun non-stop dia beribadah terus kepada Allah sampai wafat. Dia dipanggil oleh Allah dan kata Allah dipastikan orang ini, hei malaikat, masukkan ke dalam surganya karena rahmatku.
Malaikat pun kemudian memasukkan orang ini ke dalam surga. Hei fulan bin fulan, masuklah ke surga karena engkau telah mendapatkan rahmat Allah. Kemudian orang ini aneh. Orang ini aneh. Kenapa aneh? Dia bilang begini, seolah-olah protes kepada malaikat. Hei malaikat, saya semasa hidup telah beribadah non-stop 500 tahun. Kenapa saya dimasukkan ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah, tidak dengan atas ibadah jeripayahku selama 500 tahun? Malaikat pun tunjukkan kepada Allah, ya Allah, orang ini tidak mau dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu, tapi orang ini ingin dimasukkan ke dalam surgamu karena ibadahnya yang 500 tahun. Kemudian kata Allah, baiklah hai malaikat, kalau begitu timbanglah pahala ibadah dia selama 500 tahun dibandingkan dengan rahmatku yang aku berikan kepadanya. Ternyata setelah ditimbang, ibadah selama 500 tahun itu hanya baru bisa mengimbangi rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah, hanya sekedip mata yang sebelah saja. Ya Allah, kedipan mata yang sebelah saja, baru satu kedipan, belum bisa mengimbangi amal ibadah selama 500 tahun non-stop. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadah kita hanya puluhan tahun. Usia kita sampai 60 tahun, 70 tahun, paling lama berapa tahun kita hidup di dunia. Tidak akan bisa mengimbangi surganya Allah, tidak akan bisa mengimbangi. Timbangan seberat apapun kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, kecuali kita mendapatkan rahmat Allah dan bahagia. Bahagialah kita jadi umat Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Ya Allah, karena kita adalah umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ketika umat Nabi Adam usia 1000 tahun, otomatis bagi yang taat umur yang 1000 tahun itu, ketika dipakai ibadah juga 1000 tahun. Umat Nabi ini 800 tahunan, ketika dipakai ibadahnya juga 800 tahunan. Tadi saya sampaikan ada umat yang ibadah non-stop 500 tahun, berarti ibadahnya 500 tahun, begitu lama. Lalu apakah kita bisa mengimbangi ibadah-ibadah mereka? Jawabannya bisa. Kenapa saya katakan bisa? Inilah keajaiban Al-Quranul Karim. Ketika nabi-nabi terdahulu mendapatkan mukjizat, suatu keanehan, suatu keluar biasaan, dan itu semua dianggap biasa karena Al-Quran mukjizat terbesar yang sangat luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Ketika mukjizat Nabi terdahulu bisa berubah tongkat menjadi ular, bisa merubah tongkat menjadi atau bisa membelah lautan, tidak mempan dibakar dan sebagainya. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang, dengan jin dan sebagainya. Tetapi kehebatan Al-Quran hudan linnas, bisa menjadi petunjuk manusia, wa bayyinah, bisa menjadi penjelas, minal huda wal furqan, bisa menjadi pembeda mana yang baik mana yang buruk. Sehingga dengan bimbingan Quran kita mendapatkan jalan yang lurus untuk menembus sampai ke dalam surganya Allah, dan inilah kenikmatan terbesar bagi manusia sepanjang zaman. Luar biasa. Ramadan sering kita mendapatkan penjelasan dari para kiai, para ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadilah yang bertakwa. Kalau seandainya kita kemarin sebulan dulu berpuasa, jadilah yang bertakwa. Jadilah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil bilang, ketika dia pergi malam-malam melewati sebuah kuburan, takut, ketakutan terhadap juri,
ketakutan terhadap hantu sehingga membuat dia lari kabur menjauh. Seorang ibu berangkat ke pasar dengan membawa uang yang banyak karena mau belanja. Terdapat ada sekelompok preman sehingga dia mau masuk pasar itu menjadi gak jadi karena ada preman, menjauh, takut. Ketakutan kita kepada Allah jangan seperti ketakutan kita kepada hantu, menjauh. Jangan seperti ketakutan ilustrasi seorang ibu-ibu mau belanja ada preman, ada sekelompok pencopet kemudian menjauh juga. Tapi ketakutan kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah bukan menjauh, tapi harus mendekat, merapat, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita praktekkan bahwa setelah puasa ini saya akan menjadi orang yang bertakwa, terus merapat, mendekat ke dalam masjidnya Allah, terus merapat, mendekat, berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan rahmat-Mu, ya Allah sampaikan aku ke dalam surga-Mu bersama keluargaku. Dalam rangkaian ayat itu terakhir dari surat Al-Baqarah 185 disahkan dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Ketika kita bersyukur menjadi hamba Allah, ketika kita bersyukur jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersyukur, tanda-tanda orang yang berterima kasih pastinya farqul abdi adal mu'min, ia mentasawufkan sekujur badannya, ya Allah karena aku telah diberikan karunia besar oleh-Mu, maka aku akan berterima kasih, akan aku hambakan sekujur tubuhku dari atas sampai bawah, akan aku maksimalkan ibadah untuk-Mu. Wahai Rasulullah, Engkau telah menjadikan aku seorang umat terbaik, maka aku akan bersyukur, akan berterima kasih kepadamu. Dengan setiap hari aku akan melantunkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik hadirin sekalian, terakhir 186 masih berbicara tentang rangkaian ibadah Ramadan adalah la'allahum yarshudun. Di situ dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Supaya kita menjadi orang yang benar, orang yang lurus menapaki jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ini, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarshudun. Hadirin rahimakumullah. Biar aman